Semoga Anda dan saya memperlihatkan ciri-ciri Tuhan Yesus. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika 2 orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, kalau sedikit boleh membanding-bandingkan pendidikan iman orang-orang Yahudi itu super ketat, militan, dan turun-temurun tidak pernah boleh tergoyahkan. Mengapa? Itu karena pandangan para nabi, di mana mereka senantiasa percaya pada Yahweh Tuhan, dan mereka tidak pernah boleh sekali-sekali meragukannya. Mengapa pula? Karena pengalaman sejarah, historitas keselamatan yang ada pada diri orang-orang Yahudi, betul-betul mereka alami sebagai tangan Tuhan yang menyertai mereka. Banyak mujizat-mujizatnya. Awan yang menyelimuti mereka dengan bait Allah yang ada di sana, kenisah-kenisah mereka. Kemudian kalau yang sekarang ini kita lihat, cara mereka ini ada apa sih namanya, kayak jambang apa itu adalah sebuah tata urutan di mana pendidikan iman orang Yahudi ketat. Suatu kali saya pernah di Yerusalem itu ingin iseng-iseng lihat ikut ibadah sinagog. Pengen masuk karena di sana banyak orang Yahudi masuk. Cincailah, pikir saya gitu ya. Apa yang terjadi? Dilarang. No, kamu bukan seorang Yahudi. Kamu siapa? Padahal saya udah pakai imam gitu. I'm priest gitu ya. No. You are Catholic. Di sini bukan untuk orang Katolik. Orang Buddha. Orang Buddha, orang sinagog. Oh lala. Oke lah. Lihat, susah masuknya. Karena memang inilah ciri mereka. Dan pendidikan iman mereka
mulai dari 0 tahun sampai 30 tahun itu pendampingannya ketat di bawah bimbingan seorang rabi. Masing-masing rabi 4 sampai 5 orang anak. Begitu sampai usia 30 tahun baru dilepas di tengah-tengah masyarakat. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana dengan pendidikan iman Katolik? Apakah militan juga? Kadang tergantung dari keluarganya. Ada keluarganya yang ketat, pendidikan Katoliknya tercipta dengan baik, puji Tuhan. Ada juga yang biasa-biasa saja, bahkan menampakkan ya pokoknya bisa ke gereja cukup. Ada yang juga super amburadul, bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya juga kemana. Freedom, bebas. Nah, itu mungkin fenomena. Tapi kalau kita lihat dari catatan ini, sudah terkasih, Monsignor Guido Maria Conforti, seorang suci dari pelindung Serikat Xaverian misalnya, saya tertarik dengan moto yang menjadi ciri bahwa Caritas Christi Urget Nos, cinta kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita. Caritas Christi, cinta kasih Kristus. Dan ini adalah sebuah ciri di mana memang orang-orang Katolik dalam hidupnya senantiasa harus muncul gerakan cinta. Gerakan cinta di mana Tuhan sendiri telah memberikan sifatnya misericordia kepada kita. Maka orang Katolik sebetulnya dalam versi ini tidak pernah boleh balas dendam. Kalau Anda balas dendam, Anda masuk dalam lingkaran perjanjian lama di masa Musa. Ingat, ada hukum Musa yang memperjuangkan keadilan dengan visi hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dengan versus hukum Yesus ialah cinta kasih, di mana pengampunan itu tiada batas. Cuma untuk melihat hal ini, banyak orang Katolik mungkin bingung ya, karena dalam nyatanya, aduh Romo, susah ya mengampuni. Emang susah, siapa bilang gampang? Aduh Romo, bagaimana mengampuni ya? Kok secara manusia saya nggak bisa? Loh, pengampunan kan hukum ilahi. Emang itu dunia spiritual. Kalau Anda ingin masuk dalam dunia spiritual, itulah syarat-syaratnya. Tapi kalau Anda mau masuk dalam hukum manusiawi saja, ya ikutlah kemanusiaan Anda. Tapi Anda tidak akan dapat apa-apa. Isinya cuma kesel, benci, dendam, menyerang, membunuh, macam-macam. Itu manusiawi. Maka kalau Anda dan saya ingin ikut versinya Yesus, adalah versi di mana Caritas Christi, cinta kasih Kristus, menggerakkan Anda dan saya. Dan semoga ini menjadi ciri orang-orang Katolik yang terbuka dan umum. Mengapa kita disebut gereja Kristen Katolik Ritus Barat? Gereja Kristen, gereja di mana Anda dan saya mengimani Kristus. Katolik yang berarti umum, terbuka, dan suka bergaul dengan siapapun. Maka kalau Anda ingin menjadi Katolik yang sesungguhnya, a name is a claim. Itulah tuntutan-tuntutan yang selalu ada pada kita.
Semoga dengan pesan Tuhan hari ini, di mana Yohanes bersaksi tentang Yesus dan Yesus pun bersaksi kepadanya, lihat saja orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah ciri Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Anda dan saya memperlihatkan ciri yang sedemikian. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.